Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kita sampai pada al-khatimah dari pembahasan kitab Ta'dzimul Ilmi, yang intinya ini adalah wasiat dan ringkasan dari apa yang sudah disampaikan oleh penulis. Maka beliau berkata, ilahuna balaghul qaul at-tamam. Maka sampai sinilah pembahasan sempurna sudah disampaikan. Wa hasuna qat'ul kalam bil khitam, dan sudah cukup penyelesaian pembahasan dengan penutupan ini. Faya syuddatal ilmi wa tullabahu, wahai para penuntut ilmu dan orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Waya qussadal fiqhi wa arbabahu, wahai orang para penuntut fikih, pencari ilmu fikih dan para penuntut ilmu. Imtathilu ma'aqidat ta'zim, maka laksanakanlah ya poin-poin dari pembahasan tentang ta'zimul ilmi. Wa antum tuqbiluna ala maqa'idit ta'lim, yang antum dalam kondisi menuju ke kursi-kursi pendidikan. Tajidu naf'ahu, maka engkau akan mendapatkan manfaatnya. Wa tahmadu akibatahu, dan engkau akan memuji, merasa puas dengan hasilnya. Wa iyyakum wattahawun biha wal azufa anha, maka jangan sampai engkau meremehkan ya beberapa adab dalam menuntut ilmu itu atau berpaling darinya. Fa innaha miftahul ilmi wa mirqatul fahmi, ya. Maka sesungguhnya ma'aqid ilmu yang sudah beliau sampaikan sekitar 20 poin, itu adalah kunci dari ilmu itu sendiri. Dan itu adalah tangga untuk bisa memahami ilmu. Fabimha, maka dengan poin-poin itu, tujma' al-ulum wa tuwassal, ilmu bisa dicapai dan ilmu itu bisa dikumpulkan. Maka apabila seseorang sudah berkecimpung dalam ilmu, ya mungkin bertahun-tahun, akan tapi belum bisa mengumpulkan ilmunya, belum bisa mengambil manfaat dari waktu yang lama dalam hadir di majelis-majelis ilmu. Kemungkinan di sini masalahnya, ya, tidak mengenal tentang adab-adab ilmu. Maka dengan poin-poin itu, dengan adab ilmu itu, ilmu bisa dikumpulkan dan bisa dicapai. Wa biha tuyassarul funun wa tuhassal, dan dengan itulah berbagai macam bidang ilmu akan dimudahkan untuk dicapai dan tuhassal, dan akan didapatkan hasilnya. Maka kalimat al-funun sebenarnya ini tidak hanya terfokus pada apa? Pada ilmu agama. Walaupun poin-poinnya, dalil-dalilnya itu berbicara tentang ilmu agama, akan tapi sejatinya ini berlaku untuk belajar seluruh ilmu. Fasyammiru an sa'idil jiddi, maka bersungguh-sungguhlah dengan tangan yang kekar.
Itu berjalanlah dengan cepat. An sa'idil jiddi, dengan sungguh-sungguh. Wala tusghilu bimai'atil jaddi, dan jangan sibuk dengan apa? Perkara-perkara yang bisa memalingkan dari kesungguhan. Karena kadang seseorang punya tujuan, akan tetapi disibukkan dengan apa? Dengan penghalang-penghalangnya. Seharusnya dia bisa menjaga waktu, tapi disibukkan dengan perkara-perkara yang bisa menghabiskan waktu. Wahfadu rahimakumullah qaula Abdullah ibni qaula Abi Abdullah ibn al-Qayyim rahimahullah. Maka hafalkan, semoga Allah merahmatimu, perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau berkata, talibun nufudi ilallahi wad daril akhirati bal ila kulli ilmin wa sina'atin wa riasatin bihaitsu yakunu ra'san fi dzalika muqtadan bihi fihi yahtaju ayyakuna suja'an miqdaman hakiman ala wahmi ghaira maqhurin tahta sultani takhayyuli zahidan fi kulli ma siwa matlubi ashiqan lima tawajjaha ilaih arifan bitariqil wusul ilaih wa turuq al-qawati anhu. Beliau mengatakan, talibun nufud ilallah wa daril akhirah, orang yang ingin menuju kepada Allah dan hari akhir, bahkan bal ila kulli ilmin, bahkan setiap orang yang ingin mencapai suatu ilmu, wasinaatin atau keahlian, wariasatin dan kepemimpinan atau jabatan, bihaitsu yakunu ra'san fi dzalik, dan dia ingin menjadi puncaknya, dia ingin menjadi pemimpin terdepan, muqtadan bihi fihi, yang dia akan menjadi contoh dan diikuti oleh orang-orang setelahnya, yahtaju ayyakuna suja'an miqdaman, maka dia butuh beberapa sifat. Di antaranya apa? Dia harus menjadi orang yang pemberani. Pemberani dalam menuntut ilmu, ya banyak pembahasannya. Ya, berani berkorban, berani meluangkan waktu, berani menempuh jalan, ya, berani mengeluarkan biaya, berani banyak hal. Miqdaman, dan selalu maju, berusaha terdepan. Kalau teman-temannya hafal 1 baris, dia harus hafal 2 baris. Dan ini salah satu pembahasan yang dibahas oleh para ulama tentang apa? Talibul ilm dan qarin, dan apa namanya? Teman-teman yang seangkatan. Itu saling apa? Saling memberi motivasi dan sebagai bahan untuk berlomba-lomba dalam menuntut ilmu. Kalau dalam dunia pendidikan, ya mungkinlah dibuat apa? Daftar-daftar prestasi untuk meningkatkan semangat siswa yang lain agar memiliki prestasi seperti itu. Hakiman ala wahmi, dan dia harus bisa mengalahkan, menghukumi. Hakiman ala itu artinya menghukumi kalah. Langsung kita artikan mengalahkan, dan dia harus bisa mengalahkan wahmi. Ya, wahmi itu apa? Bayangan-bayangannya. Tentu setiap orang akan punya apa? Rencana-rencana. Yang rencana-rencana itu mungkin rencana fata morgana, karena tidak diikuti dengan dasar yang kuat. Jadi kalau seseorang ingin beli sesuatu, akan tapi tidak ada usaha untuk membelinya,
tidak ada yang ditabung. Ya, tidak ada sebab musabab yang bisa dijadikan sandaran kalau Anda bisa membeli. Maka itu disebut wahm. Ya. Hanya apa? Hanya khayalan. Ghairu maqhurin tahta sultani takhayyuli, dan dia tidak pernah kalah di bawah kekuasaan khayalannya. Ya, ini salah satu apa? Penyakit bagi para talibul ilm, yaitu apa? Punya khayalan-khayalan. Cita-cita boleh saja. Seseorang punya cita-cita itu boleh saja. Akan tetapi dari sekarang ya harus dipersiapkan, dan ini harus ditanamkan pada anak didik. Ya, ditanyakan cita-citanya, kemudian diarahkan apa persiapan yang harus dia lakukan. Ya, seseorang ditanya, anak didik ditanya, cita-citanya apa? Cita-citanya apa? Ini boleh-boleh saja. Akan tapi setelah itu seorang guru harus apa? Harus mengarahkan. Kalau kamu ingin seperti ini, maka kamu harus paham pelajaran ini, pelajaran ini, pelajaran ini. Jangan sampai cita-cita itu hanya khayalan. Kalau cita-cita itu hanya khayalan, berarti dia akan menjadi apa? Orang yang ahli khurafat. Kalau seseorang mengatakan saya ingin jadi dokter, ya seorang guru harus tahu apa kira-kira pelajaran-pelajaran yang harus dikuasai hingga dia bisa menjadi dokter. Ya, misalnya dia mempelajari apa saja tes untuk menjadi seorang dokter. Pelajaran apa saja yang diujikan untuk tes. Diberitahukan. Berarti Anda harus fokus di sini, di sini, di sini. Seorang talibul ilm kalau sudah sibuk dengan khayalannya, maka akan malas untuk apa? Belajar. Kemudian yang kedua, seseorang harus memberitahukan, ya seorang guru harus memberitahukan apakah cita-citanya itu sesuai dengan kemampuannya. Ya. Maka harus diberikan tangga yang lebih rendah untuk mencapai tangga yang lebih tinggi. Ya, seseorang ingin jadi kaya, ya boleh-boleh saja Anda jadi kaya. Akan tetapi apa yang harus Anda lakukan? Ya, apa yang harus dilakukan? Apa saja tahapan-tahapannya? Ya, disampaikan agar anak ini tahu, oh saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jangan sampai dia ingin menuju kepada sesuatu tapi tidak tahu tangganya, tidak tahu jalannya. Ini akan dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Zahidan fi kulli ma siwa matlubi, dan harus zuhud. Ya, zahidan, zuhud di sini maksudnya apa? Meninggalkan. Jadi zuhud terhadap dunia ya maksudnya apa? Meninggalkan dunia yang bisa memudorotkan perjalanannya ke akhirat. Bukan berarti tidak mengambil dunia sama sekali, tidak. Jadi zahidan fi kulli ma siwa matlubi. Dia harus meninggalkan segala perkara yang tidak sesuai dengan tujuannya. Zahidan fi kulli ma siwa matlubi, meninggalkan selain yang bukan tujuan dia. Asyiqan lima tatawajjahu ilaih. Kemudian dia harus punya apa? Rasa rindu dengan apa yang akan dia tuju. Punya rindu, punya kecintaan, ya. Jadi senang. Arifan bitoriqil wusul ilaih. Yang ini kita sebutkan tadi. Dan dia harus mengetahui jalan yang bisa menyampaikan dia ke tujuannya. Apa tahapannya? Apa jalannya? Wa turuq al-qawati anhu, dan dia juga harus tahu jalan-jalan yang menjadi penghalangnya. Ya, at-turuq al-qawati yaitu jalan buntu, jalan terputus. Ya, kita artikan penghalang. Dan dia harus tahu jalan-jalan penghalangnya. Karena suatu tujuan itu tidak akan bisa didapatkan, dituju dengan cepat kalau banyak penghalang. Ya, miqdamal himmah, selalu tinggi keinginan. Ya, mungkin perlu diulang-ulang. Ya, mungkin perlu apa? Perlu diulang, perlu diingatkan.
tujuannya, cita-citanya, agar apa? Selalu punya semangat yang besar. Sabital ja'syi, dan harus kuat pijakannya. La yasnihi an matlubihi laumulaim. Tidak ada yang bisa memalingkan dia kalau itu sekedar laumulaim, celaan orang yang mencela. Jadi celaan orang yang mencela itu tidak akan bisa memalingkan dia dari tujuannya, dari cita-citanya. Ya biasalah, anak-anak kan kadang-kadang diejek ya. Diejek. Kayak kamu mana bisa jadi dokter. Ya. Kayak kamu mana bisa jadi guru, mana bisa jadi ustadz. Tapi harus apa? Harus punya semangat yang kuat. Celaan-celaan semacam ini tidak akan menggoyahkan cita-citanya. Wala adlu adilin katsiras sukun daimal fikri ghairu ma'ilin ma'aladzatil madhi. Kenapa kok panas ini? Tidak dingin. Taib. Wala adla adilin, dan tidak peduli dengan kritikan orang-orang yang mengkritik. Jadi adlun pakai dzal yang ada titiknya, bisa diartikan mencela, mengkritik. Katsiras sukun, dan banyak diam. Banyak diam maksudnya apa ya? Banyak merenung. Daimal fikri, selalu menggunakan fikirannya. Karena ilmu yang sudah kita pelajari, yang sudah kita sampaikan, ada ilmu itu memang ilmu kebiasaan. Jadi dia bisa hafal, bisa menguasai suatu ilmu, itu karena apa? Kebiasaan, membiasakan diri. Selalu mengulangi, daimal fikri, selalu berpikir. Karena menjadi suatu kebiasaan, tanpa disadari dia hafal. Ya. Tanpa disadari dia faham. Ghairu ma'ilin ma'aladzatil madhi, ya, dan tidak berpaling ma'aladzatil madhi, walaupun ada kenikmatan dipuji oleh orang lain. Jadi walaupun ada yang memuji, kadang-kadang pujian itu mematikan. Ya. Maka tidak apa? Tidak terkesima, tidak terlena dengan pujian orang lain. Atau dengan kata lain, tidak pernah puas dengan hasil yang didapatkan sekarang. Dan dia ingin lebih dari itu. Wala alamat dzam. Demikian juga sakitnya celaan. Walaupun dicela, sakit, menyakitkan hati, tidak akan peduli. Ya, ini pernah kita sampaikan tentang apa? Ibnu Abbas radhiyallahu an di awal-awal menuntut ilmu. Ya, diberitahu oleh temannya. Temannya mengatakan apa? Oh Ibnu Abbas, apakah engkau menyangka akan menjadi ulama besar sedangkan para sahabat masih hidup? Ya. Tapi Ibnu Abbas tidak peduli dengan perkataan dia. Akhirnya temannya yang menyesal. Maka jangan pernah berpikir bahwasannya keahlian Anda itu tidak akan dibutuhkan selama masih banyak orang yang ahli. Tidak. Jangan seperti mafia profesi. Apa itu mafia profesi? Ya.
Anda tidak boleh membuat profesi di suatu tempat kecuali dengan izin seniornya. Apakah ini ada? Ada, ya. Dalam ilmu kedokteran ada, dalam ilmu dalam praktek kedokteran ada, dalam praktek pendidikan ada, banyak. Jadi Anda nggak boleh buka praktek kecuali dengan izin fulan dan fulan. Bahkan yang lebih parah, Anda tidak bisa melanjutkan S2 kecuali harus ada tanda tangan seniornya. Subhanallah. Kalau dalam ilmu agama bagaimana? Anda tidak boleh ceramah kecuali harus ada tazkiyah dari pusat lokal. Anda nggak boleh ke Makassar kecuali harus datang dulu ke rumahnya Ustaz Budi. Minta tanda tangan tazkiyah. Baru Anda boleh ngisi. Subhanallah, tidak ada istilah semacam ini. Ya. Baik, setiap orang bebas. Kenapa? Karena dakwah mungkin itu fardu ain, mungkin itu fardu kifayah. Kalau Anda tinggal di suatu tempat yang taklim saya tidak sampai ke sana, sedangkan Anda mampu untuk membuka majelis di situ, berarti bagi Anda fardu apa? Fardu ain. Kalau saya menghalangi, berarti saya dosa apa tidak? Dosa. Makanya tidak usah dibatasi itu majelis ilmu. Silakan Anda buka majelis ilmu. Siapa yang mau hadir, hadir. Orang bisa milih. Di sana ada fikih, di sana ada tafsir, di sana ada pelajaran-pelajaran yang lain. Silakan memilih. Naam. Qaiman bima yahtaju ilaihi min asbabi ma'unati. Dan dia melakukan sebab-sebab pertolongan yang dibutuhkan. Jadi sebab-sebab yang bisa menolong dia untuk mendapatkan tujuan, apa saja yang dibutuhkan, ya, dia harus lakukan. La tastafizzuhu al-mu'aradat. Al-mu'aradat yaitu penghalang, ya. Jadi berbagai macam penghalang itu tidak akan bisa menahan dia. Syiaruhus sabr. Maka visi misinya awalnya dimulai dari kesabaran. Syiarnya itu adalah kesabaran. Ya memang seseorang harus sabar dalam segala hal. Bahkan disebutkan tentang sabar dalam masalah agama, dikatakan apa? As-sabr bimangzilatir ra'si, ya. As-sabr bimangzilatir ra'si minal jasad. As-sabr fid din bimangzilatir ra'si alal jasad. Ini perkataan Ali radhiyallahu an. Jadi kesabaran itu sama seperti kepala yang ada dalam jasad. Dalam segala hal. Anda kalau tidak punya sifat sabar, Anda akan gagal. Kenapa? Segala hal itu memang butuh apa? Butuh waktu, butuh proses. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Maka harus dihadapi dengan kesabaran. Demikian juga dalam kehidupan rumah tangga. Harus penuh kesabaran. Ya. Dalam dunia pendidikan harus penuh kesabaran. Semuanya membutuhkan kesabaran. Warahatuhut ta'ab. Dan istirahatnya itu penuh dengan apa? Penuh dengan capek. Berarti memang dia bersungguh-sungguh. Jangan sampai istirahatnya itu bukan karena capek. Istirahatnya itu karena apa? Mengisi waktu luang. Boleh istirahat? Iya boleh. Kalau sudah kerja, kalau sudah capek, kalau sudah ada usaha. Muhibban limakarimil akhlak. Dia suka dengan akhlak-akhlak terpuji. Nah ini satu hal yang harus apa? Diketahui bahwasannya dalam dunia pendidikan tidak bisa dipisahkan dengan pendidikan akhlak. Sejatinya seluruh penyimpangan yang ada itu pangkalnya dari apa? Dari akhlak yang jelek. Sedangkan
keberhasilan, ketakwaan, kesolehan itu pangkalnya berasal dari akhlak yang terpuji. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulnya itu dengan akhlaknya. Walaupun akhlaknya itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas yaitu agama. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau berada dalam akhlak yang mulia. Akhlak ini mencakup segala hal, ya. Jadi kalau orang mencuri, berakhlak apa tidak? Ya tidak berakhlak. Itu adalah sifat yang tercela. Sifat tercela yang apa? Ya mungkin pendusta, ya mungkin zalim. Masuk dalam pembahasan apa lagi? Masuk dalam pembahasan akhlak yang tercela. Masuk korupsi, itu masuk dalam apa? Kategori akhlak yang tercela. Maka kesolehan, ketakwaan itu pangkalnya dari apa? Dari akhlak yang terpuji. Dan ini masalahnya dalam dunia pendidikan kita secara umum di Indonesia, ya. Pelajaran akhlak ini berapa persen? Ya, berapa persen? Makanya kita dapatkan sekarang, zaman sekarang, dunia kejahatan itu banyak sekali dibandingkan dengan zaman sebelumnya. Ya, coba di zamannya Soeharto ada kejahatan, iya ada kejahatan, tapi tidak sebanding dengan kejahatan zaman sekarang. Anda kalau baca di media banyak sekali kejahatan, ya, dari pemerkosaan, pencurian, perampokan, apalagi pembakaran, pemukulan, subhanallah, banyak sekali. Sebenarnya itu krisisnya di mana? Ya krisis akhlak. Maka seorang talibul ilm harus ditanamkan cinta akhlak yang mulia. Hafidhon liwakti, dan harus bisa menjaga waktunya. Ini yang terakhir kemarin kita bahas. Dan ini harus diajarkan kepada murid. Ya, bagaimana menata waktunya. Kalau dalam dunia pondok ya sudah ada jadwal. Ya, sekarang ke masjid, sekarang menghafal, sekarang setor, sekarang waktunya tidur. Ini termasuk apa? Pendidikan untuk menjaga waktu. La yukhalitun nas illa ala hadar, dan tidak bergaul dengan manusia kecuali selalu hati-hati. Ya. Katoir alladzi yaltaqitul habba bainahum. Seperti burung yang makan biji-bijian di antara manusia. Artinya berhati-hati apa? Ya memilih mana yang bermanfaat dan mana yang bermudarat. Harus memilih teman, memilih majelis, memilih waktu. Karena itu semua mungkin akan apa? Akan merusak dan menghancurkan tujuan dia. Zaman sekarang istilahnya apa? Pergaulan lah ya. Kalau kita bahasakan dengan bahasa sekarang, yaitu menjaga pergaulan. Karena salah pergaulan itu akan merusak masa depan anak. Salah memilih teman. Maka orang tua harus apa? Harus memperhatikan anaknya ini siapa temannya, mainnya kapan, di mana mainnya. Itu harus tahu. Kalau bermain dengan fulan, itu sampai malam tidak akan pulang. Nah, itu berarti apa? Ini enggak benar. Harus diawasi, enggak boleh main sama fulan, cari yang lain. Atau boleh main sama fulan hanya waktu ini sampai ini. Kalau bermain dengan fulan pasti akan muncul ucapan-ucapan kotornya. Ya. Ini terjadi pada anak saya. Dulu ketika di BTP ya, di NHP sana, BTP belakang, itu ketemu sama anak-anak kampung. Ucapannya jelek sekali. Ya, Sundala apalagi itu, ya Allah, ya. Akhirnya kita pindah ke Enrekang. Alhamdulillah hilang. Semua kata-kata itu hilang. Demikian juga kita, walaupun sudah besar, harus pandai memilih teman. Ada teman itu suka ngajak ke kafe. Kalau ngajak ke apa biasanya di sini? Hah? Bukan warkop. Kalau warkop jelas. Biasanya apa? Sepak bola yang kecil-kecil itu. Futsal ya, nggak ada masalah kalau Anda futsal seminggu sekali ya untuk refreshing.
Tapi kalau ke kafe itu biasanya tiap hari. Itu merusak. Jauhi teman yang sering ke kafe, karena di kafe itu tempatnya orang-orang yang tidak beres. Bukan tempatnya orang makan, bukan tempatnya orang ingin minum. Tempatnya orang ingin nongkrong dan menghabiskan waktu. Ada yang dikerja, tidak ada yang dikerja, hanya duduk-duduk saja, tunggu temannya, ngobrol sampai larut malam, kemudian pulang. Dan kafe, munculnya kafe, menjamurnya kafe itu menjadi salah satu tanda apa? Kehancuran umat. Ini bukan masalah sepele sebenarnya, tapi tidak bisa kita hindari. Ya, Andalus itu ketika diserang oleh pasukan kerajaan-kerajaan Eropa tidak pernah goyah. Andalus. Padahal dia kerajaan tidak terlalu besar, kecil. Tapi seluruh kerajaan Eropa tidak bisa mengalahkan. Ya. Akhirnya mereka bermusyawarah, apa yang harus kita lakukan? Percuma kalau kita serang, kalah-kalah terus. Akhirnya di antara mereka mengusulkan, ya kita redam dulu, tidak usah diserang, biarkan. Beberapa tahun dikirim utusan. Utusan diperintahkan apa? Ya kamu jalan-jalan saja, kamu lihat apa yang bisa nanti kamu jawab ketika ditanya. Berangkat. Ketika pulang ditanya, apa yang kamu lihat? Saya melihat orang berebut beli kitab. Jadi di pasar saya melihat orang berebut kitab. Mereka mengatakan, oh jangan, belum waktunya diserang. Beberapa tahun kemudian dikirim utusan untuk melihat perkembangan Andalus. Apa yang terjadi? Saya melihat orang menangis karena cincinnya jatuh di sumur. Kemudian disebutkan tentang kaum muslimin yang mulai apa? Mulai suka dengan al-lahwu. Al-lahwu yaitu permainan-permainan atau perbuatan sia-sia. Ya diantaranya musik, ya. Kalau zaman sekarang istilahnya game, apalagi ya termasuk kafe. Jadi suka menghabiskan waktunya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Hanya mereka mengatakan apa? Sekarang kita serang. Taib. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Qaiman ala nafsihi birrohbah warrohbah. Dan dia harus mengoreksi dirinya dengan rohbah dan rohbah. Rohbah yaitu apa? Punya keinginan kuat dan juga punya ketakutan. Jadi ada harap-harap cemas. Kenapa ini dibutuhkan? Iya, karena seseorang agar terhindar dari sifat ujub itu harus punya sifat rohbah, cemas. Jangan-jangan tidak tercapai. Jangan-jangan tidak tercapai. Berarti saya harus lebih ijtihad. Tapi kalau tidak punya sifat rohbah, hanya punya sifat rohbah, itu biasanya apa? Ujub. Ya, saya sudah hafal seluruh kitab. Sudah saya hafal ini. Pasti lulus. Banyak kita dapatkan semacam ini ya. Jadi kita dulu ketika daftar ke Madinah, ada salah satu di antara pendaftar mengatakan apa? Seluruh pertanyaan Syekh saya jawab semuanya secara detail. Bangga di hadapan teman-temannya. Tapi ternyata apa? Tahun depannya nama dia tidak ada. Dia peserta nomor 1. Jadi ranking 1 ketika ada penutupan. Jadi ketika ada penutupan pendaftaran daurah, dia nomor 1. Tapi karena tidak ada rohbah, akhirnya apa? Sombong. Seluruh masyayikh yang mengisi di daurah waktu itu dia kenal semuanya. Maka harus punya sifat rohbah dan rohbah. Punya sifat rohbah agar dia tidak malas. Punya sifat rohbah agar tidak ujub, tidak sombong. Tomi'an fi nataijil ikhtisos ala bani jinsi. Dia harus tamak ya dalam hasil al-ikhtisos ya,
hasil spesialis ilmu di atas rekan-rekannya. Jadi harus ada keinginan untuk apa? Ranking 1, lebih dari teman-temannya. Jadi kalau seseorang berijtihad, targetnya itu saya harus dapat 10, paling jeblok dapat 9. Ya. Jadi kalau dia targetnya memang mumtaz, itu paling jeblok ya. Kalau ada musibah yang mungkin di luar dugaan, ada pertanyaan yang belum dipelajari atau dia lupa, ya paling itu di bawahnya 1, 9. Paling tidak jayyid jiddan atau mumtaz tapi paling rendah. Tapi kalau sudah himmahnya yang penting saya lulus. Nah, ini yang masalah. Ya. Bagaimana kita menanamkan kepada anak didik kita agar punya apa? Punya prestasi yang tinggi disertai dengan semangat yang besar. Jangan sampai seseorang mengatakan yang penting saya lulus. Kalau dikatakan yang penting saya lulus, pasti nilainya akan apa? Jelek. Ghairu mursilin syai'an min hawasihi abasan. Tanpa membiarkan panca indranya ya melakukan sesuatu yang sia-sia. Ya, panca indera ya mata, telinga, ya tangannya, anggota badannya itu tidak dibiarkan melakukan aktivitas yang sia-sia. Wala musarrihan khawatirahu fi maratibil kaun wa milaku dzalika hajrul awaid. Wala musarrihan khawatirahu fi maratibil kaun. Allah alam ini apa terjemahnya ya. Wa milaku dzalik, dan dasarnya itu semua adalah hajrul awaid, yaitu meninggalkan seluruh penghalang atau sesuatu yang tidak bermanfaat. Wa qat'ul alaik al-hailah bainaka wa bainal matlub, dan memutuskan seluruh penghalang yang bisa menghalangi antara kamu dengan tujuan. Intaha kalamu rahimahullah fima ajmalahu fama ajmalahu dzikra wa tabsira. Sampai di sini perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, betapa indahnya ya pelajaran dan ilmu yang beliau sampaikan. Ya tentu ini adalah apa? Pengalaman yang sudah beliau Beliau alami. Maka adab dari thalibul ilm yang sudah diajarkan oleh para ulama, mereka itu sudah amalkan dan mereka sudah mendapatkan hasilnya. Kok kita ingin menuntut ilmu tanpa apa? Tanpa arahan dari mereka. Allahumma yassir lana ta'zimal ilmi wa ijlalah. Kemudian penulis menutup dengan apa? Dengan sebuah doa. Dan ini penting bagi para pendidik, mendoakan dirinya, mendoakan anak didiknya. Ya Allah, mudahkanlah bagi kami untuk bisa mengagungkan ilmu dan memuliakannya. Waj'alna mimman sa'alahu kadzalika fanalah, dan jadikan kami termasuk orang yang berusaha untuk mendapatkan ilmu itu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa diamalkan, diajarkan. Ilmu yang menjadi sumber pahala dia. Sedangkan ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak bisa diambil pahala. Dia punya banyak pengetahuan, akan tetapi tidak bisa diajarkan, tidak mau mengajarkan, atau dia sendiri malah apa? Tergugat dengan ilmunya karena tidak bisa mengamalkan. Wa na'udzubika min ilmin la yanfa', dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, ajarkan kepada kami apa yang bermanfaat bagi kami.
dan berilah kami manfaat dengan apa yang telah Engkau ajarkan. Ya, ini sebagai apa? Sebagai motivasi bagi kita semua dalam dunia pendidikan, bahwasannya apa yang diajarkan kepada anak itu memang harus ada manfaatnya. Harus ada contoh bagaimana cara menggunakan dan memanfaatkan ilmu itu. Jangan sampai kita mempelajari suatu ilmu akan tetapi tidak bisa dimanfaatkan. Maka ilmu itu hanya khayalan. Ya, seperti pernah yang saya jelaskan ya. Jadi dalam dunia pendidikan kita, contohnya ilmu fisika, ilmu matematika, itu SMP, SMA sudah sangat tinggi sekali. Ya, rumus-rumus yang diajarkan itu sangat tinggi. Kemudian contoh-contoh dan latihan-latihan, soal-soal latihan yang dibuat itu hanya dalam bentuk angka. Ya. Maka mereka bisa mengerjakan, akan tapi ketika pulang ada pekerjaan di rumah ya, yang mungkin membutuhkan data dan yang lainnya, dia tidak bisa menggunakan ilmunya. Subhanallah. Berarti apa gunanya dia mempelajari ilmu yang sangat detail dengan rumus yang sangat sulit, akan tapi di rumah dia tidak bisa menggunakan, tidak bisa memakai. Maka ilmu yang diajarkan kepada anak didik itu seharusnya adalah ilmu apa? Yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Saya berikan contoh ya. Kalau dalam dunia kuliah yang belajar tentang pertukangan dan semisalnya, apa namanya? Teknik, iya. Hah? Arsitek. Taib. Dulu di pondok itu ada mahasiswa jebolan arsitek. Kemudian di pondok ada juga apa namanya? Tukang lokal. Tukang lokal itu tukang yang belajar hanya talaki. Talaki itu apa? Ya ikut tukang, setelah ikut tukang dia melihat, kemudian mencoba-coba, setelah sekian tahun dia sudah paham ya. Misalnya bangun rumah, apa saja yang perlu diperhatikan? Ini. Jadi sudah hafal. Hah? Kalau otodidak belajar sendiri. Ini ada tukangnya yang jadi mengarahkan nanti. Istilahnya talaki. Talaki itu mengambil ilmu langsung dalam bentuk praktek. Hah? Tahib. Ada apa namanya? Ada kasus kita butuh apa namanya? Butuh lemari. Akhirnya kita buat lemari untuk santri. Jadi satu baris begini, ada beberapa lemari kita buat gabung jadi satu. Nah, ini yang arsitek ini buat, ya. Diukur, tinggal dipaku. Kemudian digergaji. Setelah semuanya terpotong, dipasang, tidak ada yang presisi. Jadi pintunya yang sudah diukur presisi, ketika dimasukkan ada saja penghalangnya, ada yang lebih apa namanya? Lebih besar, tidak siku, tidak lurus, ada saja. Setengah mati memperbaiki itu. Diketawain sama yang apa namanya? Tukang lokal. Tukang lokal hanya modal apa? Hanya modal penggaris apa? Penggaris siku, hanya pakai itu saja. Kemudian yang kedua, kalau dia menggaris-garis itu hanya pakai tongkat yang ada pakunya. Jadi hanya digaris sama paku yang sudah ditancapkan di tongkat itu. Sret. Dipasang, presisi semuanya. Jadi dia belajar ya ilmu itu di mana? Di bangku kuliahnya, tidak ada prakteknya. Kalaupun dipraktekkan dalam apa? Dunia nyata, mungkin banyak kendala. Ya, seperti kejadian yang baru-baru, ya tes kerja, anak SMK lebih diterima daripada yang S1. Kenapa? Karena memang lapangan pekerjaan bukan butuh teori. Dan tesnya itu bukan tes teori, langsung tes kerja nyata. Kamu bisa nggak kerja ini? Nah itulah, kita harus berlindung dari apa? Ilmu yang tidak bermanfaat. Wazidna ilman wa amalan, dan tambahkan kepada kami ilmu dan amal. Allahumma qsim lana
min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatik. Ya Allah, ya berikanlah kepada kami sifat yang kami bisa takut kepadamu. Sifat takut yang bisa menghalangi kami dari perbuatan maksiat. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan berikanlah kepada kami amal ketaatan yang bisa mengantarkan kami ke dalam surgamu. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Dan ya Allah, berikanlah kepada kami keyakinan, keimanan yang bisa meringankan berbagai macam musibah dunia. Ini penting. Kita hidup di dunia itu tidak akan lepas dari musibah. Musibah-musibah itu akan terasa ringan ketika Anda punya keyakinan, punya keimanan. Ya. Ada musibah yang ringan, akan tapi tidak disertai dengan keimanan dan keyakinan. Maka itu menjadi seakan-akan musibah yang sangat besar. Demikian juga sebaliknya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana. Ya Allah, berikanlah kami ya kenikmatan, ya. Waj'alhul waritsa minna. Ya Allah, jadikanlah pewaris itu dari golongan kami. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia ini sebagai tujuan terbesar kami. Wala mablagha ilmina, dan janganlah engkau jadikan dunia ini adalah puncak ilmu kami. Kami lebih paham dengan ilmu dunia daripada ilmu agama. Jangan sampai seperti itu. Wala ilan nari masirona, dan janganlah engkau jadikan ya neraka itu tempat tinggal kami. Wala tusallit alaina man la yakhafuka fina wala yarhamuna, dan janganlah engkau menjadikan seseorang menguasai kami yang orang itu tidak takut kepadamu dalam memerintah kami, dan orang itu tidak punya kasih sayang dengan kami. Jadi berdoa untuk mendapatkan pemimpin yang baik. Allahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan.